Israel panik, para diplomat mogok kerja, sejumlah kedutaan besar Israel di berbagai negara tutup total. Banyak kedutaan besar atau kedubes dan konsulat Israel di berbagai negara ditutup setelah diplomat dan staf bergabung dalam pemogokan umum atas apa yang terjadi kerusuhan yang tak berujung di Israel. Mereka mogok kerja sebagai protes atas rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merombak peradilan negara yang ditentang banyak pihak. Kedutaan besar Israel akan ditutup hari ini sampai pemberitahuan yang tidak jelas dan tidak akan ada layanan konsuler yang akan disediakan. Tweet Elad Stronmeyer, juru bicara kedubes Israel di Amerika Serikat pada Senin pagi. Satu tweet dalam bahasa Ibrani di akun kedutaan mengkonfirmasi pengumumannya itu. Stronmeyer menjelaskan Histadrut, serikat pekerja terbesar Israel, menginstruksikan semua pegawai pemerintah untuk mogok, termasuk misi diplomatik Israel di seluruh dunia mogok kerja. Kedutaan besar Israel di Prancis juga mogok dalam aksi itu. Lalu, kedubes di Inggris juga melakukan hal yang sama. Maka dari itu banyak kedubes Israel yang tutup di berbagai negara. Adapun Duta Besar Israel untuk Inggris Tzipi Hotovely mentweet memuji kerjasama keamanan dan intelijen dengan London. Pemogokan umum telah menutup Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dan sebagian besar sistem perawatan kesehatan Israel juga mogok sehingga tidak ada pelayanan bagi masyarakat. Histadrut mengatakan tindakan yang tidak biasa itu dimaksudkan untuk menghentikan kegilaan dari Benjamin Netanyahu. Rencana Perdana Menteri baru itu mengekang kekuasaan Mahkamah Agung telah ditanggapi dengan kemarahan yang meluas hingga berbulan-bulan. Protes terhadap tindakan tersebut menarik lebih dari 600.000 orang ke jalan-jalan Tel Aviv pada hari Sabtu. Asaf Zamir, konsul jenderal Israel di New York, mengundurkan diri sebagai bentuk protes. Menteri Pertahanan Yoav Gallant membuat pernyataan publik menentang reformasi peradilan pada Minggu dan segera dipecat. Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya menyerukan kepada Anda untuk segera menghentikan legalisasi atau legislasi, desak Presiden Israel Isaac Herzog kepada pemerintah pada Minggu malam. Reformasi peradilan adalah tuntutan utama dari salah satu mitra koalisi Netanyahu. Jika dia menarik proposal tersebut, pemerintah mungkin kehilangan mayoritas Knesset, memaksa pemilih umum parlemen ke-6 dalam 5 tahun. Hal ini membuat situasi di Israel makin panas. Netanyahu mengumumkan rencana reformasi hukum yang membuat gejolak di tanah Zionis. Salah satu pejabat pertama yang menentang rencana Netanyahu adalah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Akibatnya Gallant dipecat Netanyahu hanya sehari setelah pernyataannya. Keinginan mantan anggota satuan elit Shayeret Matkal ini mendapat kecaman keras karena dianggap akan melemahkan pengawasan terhadap peradilan di Israel secara signifikan. Sejak Januari 2023, ratusan ribu rakyat Israel turun ke jalan menentang rencana Netanyahu, tak terkecuali para anggota pasukan cadangan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF juga ikut menentang posnya sendiri. Pasukan cadangan yang ikut dalam demonstrasi masif adalah ex-prajurit satuan elit Shayeret Matkal, mantan anggota intelijen militer Israel Aman, hingga mantan pilot Angkatan Udara Israel IAF. Hingga saat ini, di bulan Maret, masih banyak ribuan warga yang berdemonstrasi di jalan. Selain pasukan cadangan, puluhan pilot jet tempur Israel juga dikabarkan telah meninggalkan tugasnya. Dilansir FIFA Militer dari The Straits Times, para pilot yang ikut unjuk rasa adalah anggota skuadron ke-69 Angkatan Udara Israel. Para tentara Israel menjuluki pemerintah Netanyahu sebagai rezim diktator. Oleh karena itu, mereka menegaskan tidak akan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah otoriter. Kami tidak memiliki kontrak dengan seorang diktator. Kami akan dengan senang hati menjadi sukarelawan ketika demokrasi dijaga, bunyi pernyataan pasukan cadangan militer Israel dalam sebuah surat terbuka. Hal ini makin mendesak
Netanyahu hingga dikabarkan para militer siap menjungkirkan kekuasaannya. Miris, setelah Netanyahu gagal diantarkan ke Italia, kini pilot lain Israel membangkang. Lawatan Netanyahu jadi gagal ke London, Inggris. Situasi di Israel makin rusuh. Sebelumnya, Benjamin Netanyahu, presiden ataupun Perdana Menteri Israel, tidak mendapatkan pilot untuk mengantarkannya pergi lawatan untuk bekerja di Italia. Dan yang terbaru, Netanyahu harus luntang-lantung nasibnya karena tidak jadi berangkat ke London dikarenakan pilot juga membangkang, tidak mau mengantarkannya untuk pergi ke London. Kantor berita Sputnik hari Jumat melaporkan penolakan pilot untuk menerbangkan pesawat sebagai bentuk protes terhadap langkah Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri rezim Zionis itu melakukan perubahan dalam sistem peradilan yang memicu protes luas di Israel hingga berbulan-bulan. Menurut laporan itu, Netanyahu akan berangkat ke Inggris pada Jumat pagi, 1 hari lebih lambat dari jadwal sebelumnya, karena tidak ada satupun pilot yang mau menerbangkan pesawat khusus untuk menerbangkan sang Perdana Menteri. Ronen Bar, kepala Shabak untuk pertama kalinya memperingatkan Netanyahu tentang disintegrasi dan keruntuhan sosial Israel dalam percakapan dengan Benjamin Netanyahu. Menurut laporan ini, salah satu ancaman yang disebutkan dalam percakapan antara kepala Shabak dan Netanyahu mengenai ketidaktaatan tentara dan perwira militer di Badan Keamanan untuk bertugas di unit mereka sebagai protes terhadap langkah reformasi yudisial Perdana Menteri rezim Zionis. Media rezim Zionis mengumumkan bahwa peringatan kepala Shabak sejalan dengan peringatan pejabat lainnya, termasuk Menteri Perang Yoav Gallant dan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Israel tentang bahaya yang dihadapi rezim Zionis yang kini membuat ribuan orang turun ke jalan, bahkan militer bersedia untuk menurunkannya menjadi Perdana Menteri.